Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Mas Reza Kurnia Abidin, kemudian akan menjelaskan tentang yang pertama, pengantar pengefreshan blok V, kedua, peralatan dan bahan, ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja, keempat, job sheet, dan kelima, langkah kerja dan parameternya. Yang pertama, apa apa itu proses pengefreshan? Yaitu proses pengurangan material untuk membentuk suatu produk dengan cara pahat, cutter, berputar, dan tiap giginya melakukan pemakanan, serta meja mesin bergerak ke kiri, ke kanan, atau ke atas, bawah, sumbu X, Z, dan Z, sehingga benda bergerak mengikuti gerakan dari meja itu sendiri. Kemudian ada blok V, definisinya yaitu seperti namanya berupa balok baja dengan alur V untuk tempat kedudukan benda kerja, terutama benda kerja dengan penampang bulat, sedangkan alur lurus adalah untuk tempat kedudukan penjepit. Fungsi ini adalah untuk mengikat benda kerja yang dikerjakan agar tidak bergerak. Kemudian ada peralatan dan bahan. Adapun yang pertama ragum, penyiku, jangka sorong, palu karet, kunci C, kemudian mesin fresh. Dilanjutkan ada paralel block, penggores, water pass menggunakan pisau setakuas dan end mill ukuran 16 mm dan 8 mm, serta bahannya yang dibutuhkan adalah baja ST nomor 37. Dilanjutkan ada kesehatan dan keselamatan kerja, apa saja itu yang dibutuhkan untuk peralatannya. Yang pertama, waterpack, kacamata safety, dan yang ketiga ada sepatu safety. Yang kedelapan, berikut ini beberapa contoh job sheet yang bisa dilihat. Yang pertama skala 1:1, dan ini benda kerjanya yang sudah terbentuk dari proses tersebut. Dilanjutkan proses yang ke-9. Bagaimana langkah kerja benda tersebut? Yang pertama, pemasangan benda kerja, yaitu proses pemasangan mentah mempunyai bidang yang tegak lurus agar proses selanjutnya benda juga akan tegak lurus. Kemudian dilanjutkan pemasangan benda kerja harus tegak lurus dengan end mill. Cara agar tegak lurus maka kita menggunakan alat bantu penyiku dan water pass. Apabila benda kerja dirasa masih kurang tinggi, maka gunakan alat bantu paralel block agar bisa rata. Setelah itu terkondisikan, maka pukul secara pelan-pelan sekalian kencangkan benda kerja agar benda tersebut dalam kondisi tegak lurus. Dilanjutkan mencari titik nol pada benda kerja dengan cara menggunakan alat bantu kertas yang sudah dibasahi, nyalakan mesin, lalu gunakan pisau dan kertas tersebut. Apabila kertas tersebut sudah terkena sayatan, maka bisa dikatakan benda kerja tersebut dan pisau tersebut sudah berada di posisi nol. Kemudian apa saja sih
pengefresan benda kerja permukaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, masang benda kerja. Saat memasang, pastikan benda kerja tegak lurus, menggunakan alat bantu palu karet untuk membantu agar kerja benda tegak lurus. Kemudian titik nol dengan cara yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian proses pengefresan bidang pada pemakaian tidak ditentukan, artinya bebas. Lalu proses pengefresan, pastikan coolant selalu aktif agar pisau tidak mudah tumpul. Lakukan pemakanan hingga benda kerja menjadi panjang 35 mm, tinggi 35 mm, dan lebarnya 50 mm. Melakukan penyayatan dengan ukuran yang tepat. Bidang pemakanan ditunjukkan pada gambar di samping. Gambar seperti ini. Kemudian lepas benda kerja apabila sudah terbentuk. Kemudian bersihkan ragum menggunakan kuas, dan yang terakhir ukur kembali benda kerja menggunakan siku rata dan ukuran benda sesuai yang diinginkan. Dilanjutkan ada pengefresan benda alur 10 mm. Pasang benda tersebut, kemudian dilanjutkan memasang benda kerja tegak lurus dan menggunakan water pass, siku, dan menggunakan alat bantu palu karet untuk membantu agar benda kerja tersebut tegak lurus. Dilanjutkan dengan menyalakan mesin fresh, kemudian mencari titik nol dengan cara yang sudah dijelaskan, lalu lakukan pengefresan alur sepanjang 10 mm pada bidang di samping berwarna kuning, dan gunakan end mill berdiameter 8. Lakukan penyayatan dengan 2 kali penyayatan, dan hasil pengefresan ditunjukkan pada gambar di samping yang berwarna kuning. Ukur kembali benda kerja, pastikan ukuran tepat dengan alur 10 mm dan kedalaman 3,5 mm seperti gambar yang ditentukan. Selanjutnya ada pengefresan benda kerja blok V ya. Slide-nya Mas Faisal. Oke. Slide-nya tolong. Oke. Pengefresan benda kerja V ya. Yang pertama itu menggambar terlebih dahulu sketsa pada bidang warna kuning di samping dengan ukuran kanan 3,5 dan kiri 3,5 menggunakan alat ukur High-Gauss dengan cara dibereskan. Kemudian pasang benda kerja dengan posisi seperti gambar di samping. Lalu saat memasang benda kerja tersebut, pastikan terlebih dahulu benda kerja itu tegak lurus dengan menggunakan water pass, siku, dan menggunakan alat bantu palu karet untuk membantu agar benda kerjanya tegak lurus. Kemudian apabila benda kerja itu sudah tegak lurus, kemudian baru kita menyalakan mesin fresh. Nah, setelah mesin fresh sudah nyala, kemudian kita cari titik nol dengan cara yang sudah dijelaskan seperti apa yang dituturkan oleh Mas Faisal pada slide sebelumnya. Lalu lakukan pengefresan V dengan memiringkan kepala mesin dengan sudutnya 45 derajat. Lalu hasil pengefresan itu ditunjukkan pada gambar di samping berwarna kuning. Lalu apabila sudah, ukur kembali benda kerja pas ukurannya sudah. Oke, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada pengefresan benda kerja alur 10 mm pada V. Langsung saja, yang pertama itu tidak mengubah posisi dari benda kerja ya.
Lalu menggunakan pisau end mill dengan diameter pisau 8 mm untuk mengurangi gesekan yang membahayakan antara end mill dengan benda kerja. Lalu jika hal itu sudah dilakukan, kemudian baru kita menyalakan mesin press. Nah, kemudian kita mencari titik nol dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Lalu apabila titik nolnya yang sudah ditemukan, lalu lakukan pengetesan alur dengan dimensi 10 mm. Hasilnya pengetesan itu ditunjukkan pada gambar di samping yang berwarna kuning. Lalu apabila itu sudah, nah nampak seperti itu ya. Apabila sudah, ukur kembali benda kerja, pastikan ukurannya sudah tepat. Alurnya yaitu 10 mm, kedalamannya 3, mm. Oke, slide selanjutnya. Nah, apabila langkah-langkah sebelumnya dikerjakan dengan tepat, hasil benda kerjanya akan seperti ini. Bisa kita lihat seperti pada slide berikut ini. Seperti itu ya kira-kira. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada parameter perhitungannya. Untuk kecepatan cutting speed atau kecepatan memotong, untuk menentukannya, kita itu menggunakan acuan tabel ya. Atau bisa disebut menggunakan bahan ST37. Maka dapat diketahui kecepatan memotongnya itu CS sama dengan 32 mm per menit. Yang pada dasarnya sebagai acuan dalam menyetel putaran mesin agar sesuai dengan putaran mesin yang tertulis pada tabel yang ditempel pada mesin Price tersebut. Oke, slide selanjutnya. Nah, sekarang ini cara menentukan kecepatan putaran mesin. Nah, kecepatan putaran mesin ini bisa dicari dengan menggunakan bahan ST33, ST37 maksud saya. Kecepatan pengefresan itu kan yang tadi sudah ditentukan 32 mm per menit dengan pisau end mill berdiameter 16 akan dicari perhitungan besaran putaran mesin. Nah, seperti rumus yang sudah tertera pada tabel berikut, bisa diperhatikan terlebih dahulu. Ya, oke. Kecepatan putaran mesin itu rumusnya 1000 dikali cutting speed dibagi pi dikali. Nah, untuk cutting speed-nya kita masukkan saja 32 dan pi-nya 3,14 dengan diameter 16. Eh, dengan penjumlahan tersebut, maka besaran putaran mesinnya diketahui dengan besaran 636,94 rpm. Oke, next. Nah, masih pada pengefresan alur 10 mm untuk kecepatan putaran mesin yang membuat alur 10 mm ini menggunakan bahan ST37 dengan cutting speed 32 mm per menit dengan pisau end mill diameter 8 akan dicari perhitungan besar putaran mesin ya. Nah, sudah diketahui pada tabel tersebut yang mana cutting speed-nya 32 mm, pi-nya masih sama 3,14 dan diameternya 8, maka dari penjumlahan tersebut kita dapatkan untuk kecepatan putaran mesinnya yaitu sebesar 1273,8 rpm. Oke, bisa ke slide selanjutnya. Nah,
Untuk kecepatan pemakanan atau bisa disebut dengan feeding dalam membuat alur 10 mm. Nah, pada slide sebelumnya sudah ditemukan bahwasannya putaran mesin itu sebesar 1273,8 rpm dan besar pemakanannya F sesuai tabel yaitu 0,4 mm per menit dengan besaran kecepatan pemakannya adalah untuk besaran pemakanan sudah ditentukan dalam tabel yaitu 0,4 dan putaran mesinnya 1273,88. Maka dalam penjumlahan tersebut kecepatan pemakanan didapatkan sebesar 509,55 mm per menit. Jadi pisau akan bergeser selama 509,55 mm per menit ya. Oke, bisa ke slide selanjutnya. Pemrosesan alur 28 mm. Kecepatan putaran mesin dalam alur 28 mm ini menggunakan bahan ST37 dengan kecepatan pengepresan yaitu 32 mm per menit dengan pisau end mill berdiameter 16. Nah, maka kita langsung saja penjumlahan untuk mencari kecepatan putaran mesin alur 28 mm. Bisa dilihat pada tabel tersebut kecepatan putaran mesinnya yaitu sebesar 636,94 rpm. Oke, bisa ke slide selanjutnya. Selanjutnya ini ada kecepatan pemakanan dalam membuat alur 28 mm. Putaran mesinnya sudah diketahui tadi yaitu 636,94 rpm dengan besar pemakanan yaitu masih sama 0,4 mm per menit. Maka besar kecepatan pemakannya bisa ditentukan melalui rumus tersebut. Nah, untuk F-nya sudah diketahui dan kecepatan mesinnya sudah diketahui yaitu 0,4 dikali 636,94. Maka kecepatan pemakanannya yaitu 254,77 mm per menit. Nah, untuk mencari kecepatan pemakanannya itu hanya dikalikan saja, yaitu antara besar pemakanan dengan putaran mesinnya. Kita ketahui, maka pisau tersebut akan bergeser sebesar 254,77 mm per menit. Maksudnya itu akan bergeser sebesar 254,77 mm selama 1 menit ya. Oke, bisa ke slide selanjutnya. Nah, kali ini ada hal-hal yang harus diperhatikan saat pengepresan, yaitu pada saat pengerjaan pengepresan, pastikan terlebih dahulu kita sudah menggunakan APD yang lengkap agar tidak terjadi kecelakaan saat pengerjaan. Meskipun kecelakaan itu hal yang tidak bisa dipungkiri, tetapi kalau kita menggunakan APD, hal tersebut bisa diminimalisirkan kejadiannya. Oke. Selanjutnya itu pada saat melakukan proses pengepresan, hendaknya sangat memperhatikan ketepatan ukuran sesuai dengan gambar. Lalu, sebelum atau sesudah pengerjaan fries, pastikan kondisi mesin ataupun di sekitar mesin itu sudah bersih dan rapi. Ya, ini termasuk dengan kedisiplinan kita. Oke, next. Next.
Oke, bisa ke slide selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau tidak berkenan, kami Reza Kurnia Bidin dan Faisal memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, the best. Wah, presentasi. Wis is di save terus diupload ning Google Drive. Engko linknya aku dibagi. Tak narik meneh. Anjir, belum tutup. Walu, rasi siji songo.